Halo semua, pada video part kelima ini kita akan belajar mengenai pembuatan skema. Jangan lupa follow saya pada beberapa akun sosial media seperti pada layar. Terima kasih. Jadi apa itu skema? Skema adalah suatu set atau aturan-aturan yang digunakan secara model untuk membuat dan memeriksa suatu model. Kemudian aturan-aturan tersebut dapat dirubah setiap saat dengan rancangan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya skema ini, kita dapat mensimulasikan beberapa aturan model, jadi tidak kaku gitu ya. Namun pada video ini hanya dicontohkan satu aturan model saja. Dengan demikian, skema memberikan keleluasaan kepada kita untuk membuat lebih dari satu macam rancangan model sesuai dengan kebutuhan. Jadi langsung kita praktek saja. Untuk membuat skema, langkah kerja yang pertama itu kita ke menu skema, kemudian create, maka akan muncul dialog box create skema. Nah, di sini karena kita belum pernah membuat jadi kosong dia. Misal kita kasih nama skema underscore alpha. Ini namanya terserah ya. Yang jelas kalau misalkan ada spasi itu kasih underscore. Kemudian untuk model file dan grid file ini kita samakan saja. Cara cepatnya taruh kursor di sini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste Ctrl V, atau bisa juga diketik. Nah, untuk modeling kontrolnya, untuk topografi ini yang kita buat sebelumnya yaitu grid 25, dan model optionnya alt. Sedangkan untuk yang lain ini kita biarkan saja atau default. Namun apabila pada tahap lanjut itu, apabila data kita ada parting, itu bisa di checklist ya. Bisa di checklist menyesuaikan data, karena data yang kita punya ini data sederhana, jadi tidak ada parting. Kemudian kalau inclined ini apabila titik bornya miring ya, tidak tegak lurus. Sisanya biarkan default. Dan juga tips untuk membuat skema itu kalau bisa urut gitu, dari sini dari model, default, titologi. Jangan sampai kita pada saat tahap survei kembali lagi, nah itu akan memperbesar peluang error. Kemudian kita lanjut ke default. Nah, di sini untuk apa sih yang dimaksud dengan thickness kemudian interpolatornya nih apa? Itu lebih ke ini ya. Karena ini nanti outputnya itu geologi model, jadi lebih ke hasilnya, hasil visualnya. Jadi apabila di thickness kita menggunakan planar, maka hasilnya apabila dibuat sayatan nanti seperti ini, sim batu baranya. Kemudian apabila dengan interpolatornya finite element method, maka hasilnya kan seperti ini. Kalau input dia seperti ini dan height dia seperti ini. Nah, apabila kita pakai planar atau FEM, maka power ordernya ini harus diisi 0 ya. Kemudian di surface apabila pakai head dan FEM itu pakai power order 4 atau 1. Begitu juga di train. Kalau misalkan pakai planar atau finite element method itu pakai 0. Nah, ini sebenarnya ini tahap lebih lanjut karena kita masih tahap proses belajar, jadi biarkan di plot. Atau jika kawan-kawan, karena tadi kembali ke pengertian skema, jika ingin mencoba-coba, jadi silahkan dibuat 4 skema nanti, apakah benar hasilnya seperti ini. Di sini saya pakai deplot saja, untuk diketusnya pakai planar, kemudian surface-nya pakai finite element method, kemudian trennya pakai planar juga.
Jadi planner ini menghampar gitu ya, lurus. Power ordernya biarkan di radiusnya ini kita asumsikan 1000 meter. Jadi radius pencarian titik bornya ini 1000 meter. Sedangkan untuk extrapolation distance-nya ini samakan saja. Ada juga yang berpendapat kalau misalkan extrapolation distance-nya ini 1000, maka set radiusnya itu setengah dari extrapolation distance, jadi 500 dia. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Di sini saya asumsikan keduanya sama. Kemudian karena kita tidak ada parting, jadi ini biarkan saja deplot. Jadi hanya diisi set radius dan extrapolation distance. Cuman di litologi ini karena kita akan memodelkan batu bara dan kodenya itu CO, maka di sini kita ketik CO, kemudian enter. Pastikan pensilnya ini di bawah ya, yang artinya tersimpan. Kemudian di elemen, nah sebelum kita menginput ada baiknya kita, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi yang dimaksud elemen itu SIM yang tidak memiliki splitting ya, jadi dia tidak ada bisa diibaratkan tidak ada anaknya lagi. Contoh nih, SIM S100 karena dia bercabang ada S101 dan S102, maka yang disebut dengan elemen itu ini S101, S102. Sedangkan kompon ini SIM yang masih terdapat percabangan seperti itu. Ini yang berwarna hijau ini dia selagi dia punya cabang maka itu disebut kompon. Tapi kalau dia sudah tidak memiliki cabang maka disebut elemen seperti itu. Kebetulan di sini itu kalau kawan-kawan tonton video saya di video pada pengenalan data itu ada untuk elemen itu yang pertama ini ya, zona pelapukan. Kemudian tipenya surface. Untuk apa yang dimaksud dengan relationship itu, relationship itu menentukan hubungan interval atau lapisan pada landscape. Jadi seandainya itu conformable itu akan seperti ini, dia struktur yang sama selaras dengan lapisan yang dianggap sebagai trend. Kemudian seandainya continuous dia seperti ini. Nah, berbeda dengan transgresif itu dia akan memotong litologi lain. Ini sudah tahap advance ya, sudah tahap lanjut lah. Kemudian ya bisa dibaca. Nah, lazimnya kalau untuk zona pelapukan itu dia conformable, semuanya conformable, mau itu zona pelapukan atau batu bara, kita setting conformable saja. Kemudian continuity-nya ini, nah apa yang dimaksud dengan continuity itu ini ya, jadi seandainya kita pilih yang continuous, dia walaupun tidak ada data itu dianggap lurus gitu, berselaras lanjut. Tapi kalau misalkan kita setting pins itu dia ngebaca kalau tidak ada data ya tidak lanjut gitu, kalau ada ya ada modelnya. Nah berbeda kalau zero, dia giliran contoh drill hole 2 ini kan tidak ada, dia seperti menyempit gitu. Nah untuk zona pelapukan ini kita anggap continuous ya. Sedangkan untuk si batu baranya kita isi SIM A dulu. Nah, kalau dia batu bara maka di sini tipenya interval.
Kalau pelapukan dia atau weathering dia surface. Ini sama conformable, hanya beda di sini kita pakai yang pins. Jadi sesuai data, seandainya titik bornya tidak ada SIM A, maka tidak ada model SIM A seperti itu. SIM A, kemudian SIM B. Nah, karena SIM C itu dia ada percabangan splitting, maka di sini C1 ya, C1 C2. Sedangkan kalau kita geser ini, biarkan kita tidak isi yang lain. WAB C1 C2. Oke, kita lanjut ke kompon. Ini karena tadi sempat ketutup, jadi ada notis seperti itu. Sedangkan untuk kompon, ya tadi SIM C tadi, karena dia ada percabangan SIM induk, maka di sini C, uppernya itu C1 ya, C1. Ini lowernya C2. Ininya sama, kita modelkan. Seharusnya ini kebaca. C1 C2. Kita lanjut ke untuk survei ini, biarkan saja. Nah, di sini di conformable itu yang pertama kita tulis aja weight ya. Nah, trend surface-nya untuk weathering ini kita ikatkan ke grid, topo grid yang kita buat sebelumnya. Untuk lowest intervalnya itu W. Sedangkan kalau untuk batu bara bisa kita tulis. Nah, kita ikatkan si batu bara ini ke SIM paling bawah, atau ada yang menyebutnya dari kelima SIM tadi mana SIM yang paling dominan. Seharusnya dilakukan, bisa juga kita lakukan statistik sederhana, mana yang SIM yang sering muncul dari setiap titik bor, mana yang SIM-nya paling tebal dan itu merata. Tapi di sini kita asumsikan bahwa SIM paling bawah itu merata ya. Kita ke SIM 2, SIM C2 full. Ada juga yang langsung tanpa harus melakukan statistik sederhana, langsung ikat saja ke SIM yang paling bawah. Di sini SIM C2, C2 full, lowest intervalnya C2. Selanjutnya jangan lupa di enter. Untuk limit ini dan patahan ini kita biarkan saja karena data kita sederhana. Kalau sudah bisa apply atau oke. Di sini saya langsung oke. Kalau sudah, itu kita aktifkan si skema, settingan skema yang kita buat. Caranya itu, tapi sebelum itu kita kasih warna dulu ya. Ke setup, display definition, kita kasih warna dulu topo kita. Skema apa? Modelnya pakai grid. Quality model ini kita belum buat. Untuk drill hole ini kita juga belum buat desain drill hole nya.
Oke. Nah, di sini skema alpha kita mau kasih warna apa? Misalkan usahakan hindari warna kuning ya, karena kalau di landscape itu kalau kita ngeklik elemen atau garis atau apapun kan dia warna kuning kan. Jadi nanti kalau warnanya kuning, kalau kita klik lagi jadi bingung mana yang kita klik sebenarnya. Misal kita kasih warna brown. Nah, kalau untuk section line, section width ini lebih ke selera ya. Kita normal saja. Seandainya ingin garis putus-putus ya pilih yang ini. Dot dash. Ini sama ketebalannya ini normal saja. Kalau sudah bisa oke, bisa apply. Survei sudah kita modelkan. Selanjutnya kita kasih warna si sim atau interval. Pilih skema alpha. Nah, maka dia akan otomatis apa yang kita telah setting tadi, dia otomatis ada nama sim. Ini sama, ini tidak ada aturan yang jelas, tapi lebih ke yang penting jangan sama dan jangan warna kuning itu. Misal sim A ini kita kasih warna hijau, sim B kita kasih warna cyan, sim C nya C1 warna merah aja ya. Ini pink lah. Markernya apa? Kita titik saja, kita samakan. Nah, cara cepatnya itu diklik kanan, row, fill dot, pilih dot, oke. Maka dia secara otomatis akan mengisi ke bawah. Ini juga sama, klik kanan, row, fill dot, pilih normal, oke, sampai ujung table. Ini juga sama. Kalau di Manscape versi 5.12 itu kita bisa ngelihat ketebalannya setebal apa. Kalau di sini dia pakai 1x, 2x. Ini juga sama, solid. Nah, ini biar agak tebal kita pakai ini aja. Green cyan dark. Nah, kalau sudah pastikan enter. Kalau sudah di bawah itu artinya sudah tersimpan. Kemudian kita apply itu oke.
Ya, jadi itu untuk skema. Dari skema ini kita bisa import data drill hole, kemudian membuat geogi model, kontur struktur, subcrop, cross section, 2D, 3D, dan masih banyak lagi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Hanya menyeting skema, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.